berserah kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang patut kami andalkan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup mengatasi segala permasalahan hidup. Engkau sanggup mengatasi segala ancaman yang membahayakan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui sabda-Mu, dan biarlah kami semakin dikuatkan di dalam mengikut Tuhan, di dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara semuanya, kaum muda yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita menghadapi segala masalah kita itu seorang diri. Saudara, pada saat ini kita sampai pada pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 23 ayat 23 dan seterusnya. Tapi saya tidak mengajak saudara membaca semuanya karena cukup panjang ya. Dan judul renungan saya pada saat ini adalah percaya dan tetap tenang. Saudara, hidup yang tenang itu adalah dambaan setiap orang. Baik yang tua, baik yang anak-anak, semua ingin hidupnya itu tenang. Namun saudara, di zaman sekarang ini yang namanya perasaan tenang itu merupakan hal yang sulit untuk didapatkan oleh kebanyakan orang. Keadaan hidup sekarang ini adalah keadaan hidup yang kalau boleh saya katakan itu berisik ya. Berisik yang membuat orang sulit tenang ya. Apalagi tinggal di kota besar, di kota atau di pinggir jalan seperti gereja kita ini, selalu ada kendaraan lalu lalang, bahkan mungkin juga sering terjadi kecelakaan. Dan pada masa saat ini saudara, kehidupan manusia itu selalu berhadapan dengan yang namanya risiko, yang namanya ancaman. Ya, ancaman bisa dalam arti ancaman kehilangan pekerjaan. Ya, belum lama ini saya dengar di suatu tempat ada ribuan karyawan harus di PHK karena perusahaannya dinyatakan pailit. Juga ancaman persaingan, kadang-kadang persaingan juga tidak sehat, sehingga itu juga mengancam karir seseorang atau menghambat kenaikan jabatan seseorang. Atau juga bahaya ya, di jalan ini banyak bahaya berupa kecelakaan. Dulu waktu saya cari SIM itu saya diberitahu oleh Pak Polisi bahwa jalan raya itu bisa menjadi tempat pembantaian yang kejam gitu ya. Karena memang kecelakaan yang terjadi membuat orang meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang terluka parah dan sebagainya. Tapi juga ancaman itu bisa berupa penyakit, sakit penyakit ya. Sehingga orang ketika sudah mulai terjangkit suatu penyakit, apalagi dari analisa dokter penyakit itu cukup berbahaya. Terus kalau kita melihat mungkin ada teman atau keluarga yang pernah meninggal karena penyakit itu membuat orang jadi tidak tenang. Wah, jangan-jangan oleh penyakit ini saya akan mati gitu ya. Jadi mulai gelisah gitu ya. Nah saudara, jika orang sudah mulai tidak tenang perasaannya, orang akan sulit untuk tidur. Biasanya gelisah membuat orang jadi sulit tidur. Kemudian gelisah, ada lagi orang yang kemudian jadi sulit fokus pada pekerjaan, fokus pada pelajaran, fokus pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan saudara, tidak sedikit juga orang yang merasa tidak tenang itu jadi kehilangan gairah hidup. Mau apa-apa sudah males. Nah karena itu saudara, kita perlu memperhatikan firman Tuhan ini. Tapi saudara, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang
juga pernah merasa tidak tenang. Salah satunya adalah Daud. Kita sudah mengenal Daud, sampai-sampai Raja Daud itu menulis di dalam Mazmur 55. Kalau Alkitab kita berupa buku itu ayat 7, kalau Alkitab elektronik itu ayat 6 ya. Mazmur 55 ayat 6 dikatakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap ya seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ya, saya waktu membaca ini saya pikir Daud itu sudah capek, lelah dengan apa yang dia hadapi, yang membuat perasaannya itu jadi tidak tenang. Dia pengen punya sayap seperti merpati, terbang lalu menemukan satu tempat yang tenang. Tapi pada masa itu kan tidak mungkin ya manusia bisa terbang, manusia punya sayap. Jadi saya simpulkan namanya ketenangan itu tidak mungkin ya didapatkan hanya karena pindah tempat. Ya, dari tempat dia ada terus terbang lalu menemukan satu tempat dan di situ menjadi tenang. Sekarang ini kan sudah ada pesawat terbang. Orang bisa terbang naik pesawat, tidak usah pakai sayap, meskipun tidak punya sayap, dia bisa menuju satu tempat yang dikiranya bisa memberi ketenangan, ya, kemana saja. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah ada tempat yang bisa menjamin ketenangan kita? Kalau berbicara tempat yang sunyi, wah kalau di tempat yang sunyi pasti perasaanku tenang, Pak. Tapi nyatanya saudara, terakhir ini kita mendengar berita di tempat yang sunyi ada orang yang kemudian dibegal, dirampok. Di tempat yang sunyi orang diperkosa. Bahkan juga kalau toh lari ke hutan ada binatang buas, ada penampakan-penampakan yang mengerikan yang membuat orang juga merasa takut. Jadi perasaan tenang itu bukan diperoleh orang atau ditentukan karena tempat, bukan karena tempat saudara. Kalau bicara tempat, saya pikir yang ada tulisannya RIP, Rest in Peace, itu di mana? Di kuburan. Di kuburan ya, ada salib terus atasnya kan ada RIP, Rest in Peace, istirahat dengan damai sejahtera, dengan tenang ya, hanya di situ. Nah saudara, kita ini masih pengen hidup. Saudara bisa pasti berkata, Pak jangan sekarang, kalau bicara hidup tenang terus kudu mati sik aja saiki. Saya masih ingin diberi umur yang panjang, kesempatan untuk hidup. Nah karena itu saudara, saat ini kita akan melihat apa yang dialami Rasul Paulus. Dan saya belajar beberapa hal dari Rasul Paulus saat ini. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 23 sampai 27 dulu kita baca. Dikatakan demikian, kemudian kepada kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini sediakan juga beberapa keledai tunggangan untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan, ayat 30 ya, melompat ke 30. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan
membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Sampai di sini. Saudara, beberapa ayat yang baru saja kita baca menceritakan tentang situasi buruk yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kejadiannya di Yerusalem. Saudara, dikatakan bahwa sesampai di Yerusalem, Rasul Paulus menghadapi bahaya, yaitu ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh komplotan orang Yahudi, yang tentunya dalangnya itu adalah pemimpin agama Yahudi, dan mereka ingin supaya Paulus mati. Mengapa ada orang Yahudi yang begitu bencinya kepada Rasul Paulus sampai mereka ingin membunuh Rasul Paulus? Saudara, kalau kita coba melihat apa yang sudah kita baca sebelumnya, ya, Paulus akan dibunuh oleh komplotan orang Yahudi itu karena paling tidak itu 3 hal. Yang pertama itu perbedaan pandangan dalam ajaran agama antara agama Yahudi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul Paulus. Paulus sering berdebat, saudara, dengan orang-orang Yahudi tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu adalah nabi palsu. Orang Yahudi tidak percaya Yesus Kristus itu anak Allah, Mesias, juru selamat. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus Kristus itu nabi palsu, sesat. Nah, saudara, mereka menolak keras ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Nah, saudaraku, mereka melihat bahwa ajaran Yesus itu akan menyebabkan orang Yahudi itu menyimpang dari hukum Taurat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, pemimpin agama Yahudi itu khawatir, ya, kalau dengan Paulus mengajarkan ajaran Yesus itu, lalu pengaruh Paulus itu semakin besar, kemudian akan semakin banyak pengikut agama Yahudi yang meninggalkan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Ya, ini bicara soal pengaruh. Jadi mereka khawatir akan kalah pengaruh dibandingkan Rasul Paulus, dan dampaknya adalah orang-orang yang bertobat percaya Yesus itu akan meninggalkan tradisi Yahudi dan meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Nah, saudara, mereka tidak ingin, kalau orang Jawa itu ngowawai adat. Saya sering mendengar ada orang berkata, wis rasa ngowawai adat, wis ngene yo ngene. Nah, karena itu juga mengapa banyak orang tidak mau atau menolak ajaran Tuhan Yesus, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena sadar pasti nanti adat akan berubah, gitu ya. Nah, saudara, yang ketiga, mereka ingin membunuh Paulus karena apa? Mereka marah karena Paulus pernah menuduh mereka itu sebagai orang yang munafik. Paulus pernah mengatakan bahwa banyak orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama yang munafik. Mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mentaati hukum Taurat. Seperti Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang munafik, seperti kuburan yang dicat putih dan sebagainya itu, ya. Nah, itu yang membuat mereka sangat membenci Tuhan Yesus, dan mereka juga membenci Rasul Paulus, dan mereka ingin membunuh Rasul Paulus. Saudara, menghadapi ancaman pembunuhan itu tentu sebagai manusia Paulus juga jadi tidak tenang. Hamba Tuhan itu ya manusia, punya perasaan. Hamba Tuhan itu bukan patung, ya. Diancam menengahi begegek, ya. Tapi pasti ada perasaan, ya, perasaan khawatir, perasaan yang was-was,
jadi tidak tenang gitu ya. Saudara, sepanjang hidup saya sampai hari ini, saya itu pernah 2 kali diancam mau dibunuh. Mungkin saudara percaya, masa sih Pak, wong cilik ngono kok mau diancam, mau dibunuh apa Pak Eko ki nek ngomong nyelekit. Mungkin gitu ya. Tapi sungguh saudara, saya pernah ngalami itu sampai saya melarikan diri 3 bulan ya keluar kota Surabaya. Dan ceritanya panjang saudara. Ada 2 orang yang pernah mengancam saya mau membunuh saya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang yang terancam untuk dibunuh ya. Nah, apakah setiap orang atau anak Tuhan suatu ketika akan menghadapi ancaman atau bahaya seperti Rasul Paulus? Ya. Kalau tuh ada hamba-hamba Tuhan, saudara bisa memahami, memaklumi ya, karena memang hamba Tuhan mungkin berbicara, memberitakan Injil seperti yang dilakukan Rasul Paulus, sehingga wajar kalau kemudian ada orang yang tersinggung, ada orang yang tidak senang, lalu mengancam. Bahkan tidak sedikit juga cerita-cerita tentang mahasiswa seminari yang pada akhirnya dijebak, dibunuh ya. Kita sudah mendengar hal-hal demikian. Tapi kalau saya ini Pak, kan saya bukan hamba Tuhan, saya bukan penginjil. Apakah saya juga akan menghadapi bahaya, ancaman seperti itu? Kalau toh memang setiap orang suatu ketika menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, apakah tidak ada cara agar tidak menjadi orang yang terancam atau lolos dari ancaman? Saudara, orang-orang tua kita itu ngajari, nek ora pengen dijiwit ya ojo jiwit ya. Lah aku ya ora tau jiwit ya Pak, masa aku ya bakal diancam. Itu juga tidak menjamin saudara, tidak menjamin kalau kita tetap berbuat baik, tidak akan orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Itu bukan jaminan. Saudaraku, kalau bicara apakah tidak ada cara untuk lolos dari ancaman, saudara, Paulus sesungguhnya bisa luput dari bahaya maut kalau ia mau menuruti nasihat murid-muridnya yang ada di Tirus. Pada waktu itu ketemu dengan Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 4 ya. Kita baca beberapa waktu yang lalu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, R-nya itu besar. Jadi saya pikir ini Roh Kudus ya. Roh Kudus bicara melalui murid-murid Rasul Paulus. Malah oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ya. Paulus sudah diingatkan, jangan pergi ke Yerusalem. Dan murid-murid itu mengingatkan Paulus itu oleh bisikan roh. Jadi saudara, kalau ada orang menasihati kita, memang kita juga harus berpikir, mungkin orang itu dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan kita atau menasihati kita ya. Walaupun keputusan terserah kita, keputusan terserah Rasul Paulus. Setelah dinasihati begitu, mau melakukan sesuai nasihat apa enggak? Kalau sudah dinasihati, keputusannya melakukan hal-hal di luar nasihat, maka itu ada konsekuensi, ada resiko. Ya, walaupun nasihat itu sebenarnya datang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Nah, saudaraku, Paulus nekat pergi ke Yerusalem. Nah, karena itu yang kemudian terjadi, Rasul Paulus itu menghadapi ancaman, menghadapi bahaya maut. Nah, saudara, setiap orang sewaktu-waktu bisa menghadapi bahaya maut. Bisa karena akibat keputusannya sendiri, bisa karena akibat perbuatannya,
Ya, bisa karena situasi yang memang sedang tidak baik. Ada beberapa contoh dalam Alkitab orang-orang yang terancam maut. Setidaknya saya melihat ada 4, sebenarnya ada banyak, lebih dari 4. Contohnya Musa. Musa waktu dilahirkan itu menghadapi ancaman kematian. Datang dari siapa? Dari Raja Firaun. Raja Firaun membuat satu kebijakan yang tujuannya itu mengurangi populasi Yahudi di Mesir. Jadi supaya setiap anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir dari kaum Ibrani dibunuh. Ya. Dan Musa lahir pas ada kebijakan itu, ada perintah itu dari Raja Firaun, sehingga dia harus dihanyutkan di sungai ya, supaya tidak ketahuan orang Mesir, supaya dia tidak dibunuh. Bayi pun menghadapi ancaman kematian. Lalu saudara, ada yang nama Daud, ya seperti yang kita baca tadi, dia menuliskan pengen jadi seperti burung merpati. Dia menghadapi ancaman maut itu, yang pertama itu dari siapa? Ya dari Goliat, tapi Goliat bisa dikalahkan. Tapi selanjutnya yang membuat dia merasa cukup lama tidak tenang hatinya itu apa? Saul. Kenapa Saul mengancam Daud? Karena Saul itu iri hati. Karena Saul mendengar Daud itu dipuji oleh orang-orang Israel melebihi Saul. Itu yang menyebabkan dia sangat marah ya. Dan dia ingin melenyapkan Daud. Ya, seorang yang berjasa seperti Daud pun menghadapi ancaman, saudara. Kemudian siapa lagi? Elia. Nabi Tuhan ini sampai ketakutan, bersembunyi. Karena apa? Diancam oleh seorang perempuan, Isabel. Kenapa dia sampai begitu takut dan melarikan diri, sampai mau putus asa? Karena dia mengalahkan nabi-nabi palsu, nabi-nabinya Isabel ya. Seorang nabi pun juga bisa seperti itu, ketakutan. Kita melihat juga Daniel, saudara. Daniel menghadapi ancaman maut, dimasukkan gua singa. Gara-gara apa? Pejabat tinggi media Persia ya cemburu sama dia. Dia orang Ibrani, dapat posisi yang bagus, bahkan sangat dipercaya, sangat dikasihi oleh Raja Darius ya. Ini membuat mereka tidak terima. Jadi Daniel pun juga menghadapi ancaman kematian. Dan masih banyak lagi orang-orang yang diceritakan Alkitab menghadapi ancaman maut. Nah saudara, orang yang baik, yang tidak pernah berbuat kesalahan pun bisa menghadapi bahaya maut, dilenyapkan. Ya, yang terakhir kita membaca tentang Daniel, saudara, di dalam Daniel 6 ayat 4 dan 5, atau kalau dalam buku Alkitab itu ayat 5 dan 6 ya. Kita ikuti yang ditayangkan saja. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia, Daniel itu ya, orangnya itu setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Lalu saudara, ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, terus dicari alasan untuk bisa mempersalahkan Daniel dan menjebloskan Daniel dalam gua singa supaya mati. Kita tidak mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal apa Bapak Ibu? Ibadahnya kepada Allahnya. Nah ini saudara, ibadah kepada Allah itu kan mulia, ibadah kepada Allah itu kan baik ya. Tapi itu bisa dijadikan alasan untuk membunuh, saudara.
Jadi kalau kemudian kita ini tekun ibadah, tapi kok menghadapi situasi yang sulit, kehidupan yang ancaman yang besar membuat kita jadi tidak tenang, itu juga sudah dialami sejak dulu. Zaman Daniel pun Daniel mengalami hal seperti itu. Jadi kalau pada hari ini, malam hari ini kita ibadah di gereja ini, ada perasaan tidak tenang ya. Itu perasaan Daniel juga, saudara. Nah jadi apa? Bahaya maut bisa mengancam siapapun, tidak pandang bulu, besar kecil, orang baik atau tidak, bisa sewaktu-waktu menghadapi bahaya maut. Nah saudara, apa yang perlu dilakukan saat menghadapi ancaman atau situasi yang menyebabkan perasaan jadi tidak tenang? Ini yang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saya mau mengingatkan, yang terpenting adalah berserah dan mempercayakan diri pada Tuhan. Saya percaya karena kitab Mazmur itu sering dikutip Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada. Rasul Paulus pun pasti juga sedikit banyak pernah membaca kitab Mazmur. Saudara, dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tidak ada manusia yang bisa menjamin kehidupan kita juga. Kita tidak bisa mengubah hati orang yang kalau orang itu sudah terlanjur marah kepada kita, benci kepada kita. Kita tidak bisa mengubah hati orang-orang yang seperti itu, yang memang sejak awal itu tidak senang sama kita, yang benci kepada kita. Yang bisa mengubah hati itu Tuhan. Dan kita tidak bisa berlindung pada orang-orang yang kita kira orang itu bisa menyelamatkan kita. Karena tidak sedikit orang yang dilindungi, dijaga, tapi ya mati. Presiden di Amerika ada ya sudah dijaga, ditembak, ya lalu meninggal. Ada juga yang seperti itu. Jadi penjagaan manusia itu tidak menjamin keselamatan kita. Nah hanya Tuhanlah yang layak diandalkan, kepada Tuhanlah kita harus percaya setiap hari. Kalau ada orang, kita mendengar beritanya waktu pulang kerja tengah malam naik sepeda motor, dibegal, dijambret, sampai kemudian jatuh dan meninggal dunia. Mereka tidak pernah berpikir, mengira hal itu bisa terjadi. Dan mungkin juga menjadi kekhawatiran kita. Aduh, bojoku jam sakmene urung balik rek. Mulai gelisah, mulai ditelepon. Aduh, anakku yamene kok urung mulih to iki. Padahal wis jam 10 ya. Gelisah ya loh. Dihubungi delalah ya ora diangkat pisan telepone, mulai panik. Itu saat yang tepat kita berserah pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga begitu. Aduh, aku kok kena penyakit kayak gini ya. Engko gek. Saya datang kepada Pak Tri, sambat, Om aku kok rasa ngene ya. Pak Tri malah, oh kuwi ketoke kowe mati Pak Di. Walaupun guyon ning ya kadang itu ya malah dek. Iya, mesti ana dasare Pak Tri ngomong ngono ki ana dasare. Ya. Jadi kalau sudah begitu itu kita harus datang kepada siapa? Pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya. Yang dikatakan orang itu kadang ya betul ya, bisa terjadi ya, memang kenyataannya begitu gitu. Nah saudara, Tuhan bertindak menolong hambanya lolos dari bahaya melalui berbagai macam cara ya. Kalau Paulus ditolong Tuhan melalui apa? Pejabat Romawi, komandan yang namanya Lisias tadi dan Kaisar Romawi itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Rasul Paulus dari bahaya maut. Ya. Paulus tidak sambat, tidak minta tolong kepada mereka, tapi mereka
digerakkan Tuhan untuk melindungi Paulus, untuk menjaga Paulus. Luar biasa ya. Cara kerja Tuhan itu luar biasa. Lalu apa? Musa ditolong diselamatkan melalui siapa? Putri Firaun sendiri. Yang dipakai Tuhan menyelamatkan Musa itu putri Firaun. Orang yang masih bagian dari keluarga raja yang membuat kebijakan supaya anak laki-laki Mesir yang baru lahir dibunuh. Dia diselamatkan melalui putri Firaun. Ini luar biasa cara kerja Tuhan itu ya. Lalu siapa? Daud ditolong oleh siapa? Oleh Tuhan melalui siapa? Orang-orang yang loyal kepadanya. Waktu saya baca Daud itu datang kepada Nabal, itu pasukannya itu ada 600-an orang. Orang-orang yang loyal. Sehingga akhirnya Daud itu sampai pada dia dilantik ya, diurapi jadi raja yang definitif itu, dia didukung dan di backup oleh ratusan orang. Dan itu Tuhan yang menolong ya, saya percaya Tuhan. Elia dipelihara melalui burung gagak, dalam persembunyiannya dikirim makanan ya, sampai dia bisa bertahan hidup. Daniel, nah ini luar biasa, ditolong langsung oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu membungkam mulut singa, sehingga walaupun dia dimasukkan dalam gua singa tetap aman, tidak ada satupun singa yang melukai dia. Dalam Daniel 6 ayat 22 atau dalam Alkitab buku itu 23 ayatnya, Allahku telah mengutus malaikatnya. Daniel berkata ini kepada Raja Darius yang mengasihi dia, yang tidak ingin dia mati. Darius itu juga diperdaya ya oleh orang-orang yang membenci Daniel pada waktu itu. Dia berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan ya, Tuhan bertindak saudara. Orang yang mempercayakan keselamatannya pada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, melindungi, menyelamatkan, meluputkan dari bahaya. Memang saudara ada hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya mati dianiaya, tapi memang itu Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi teladan, bayar harga di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan ya. Yang terakhir saudara, Rasul Paulus menuliskan dari pengalaman hidupnya itu. Paulus menasihati jemaat di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami terus menguatkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Terlebih manakala di hari-hari terakhir ini kami menghadapi ancaman, menghadapi situasi yang sulit, kami berserah pada Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami dan Engkau akan menolong kami. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.